Ada lagi mungkin kenapa sih harus di branding? Tadi nilai Kayak sudah memberi nilai. Oke, Ramani, Rosalina silahkan. ya, misalkan kayak bisa juga untuk menarik investor atau mitra, kemudian meningkatkan nilai merek atau brand jual kita. Peningkatan nilai merek, brand jual, biar lebih Ya, tertarik investor. Oke. iya. Terus membangun budaya perusahaan juga. Membangun budaya perusahaan, siap. Ya, Jadi seperti itu. overall masuk lah ya semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih beda marketing sama branding? Nah, biasanya kan kita menyangkutkan marketing sama branding tuh hal yang sama gitu kadang-kadang ya. Apa nih sekarang bedanya marketing sama branding? Ada yang mau berpendapat nggak? Apa bedanya marketing sama branding? Romo, Ramani, siapa yang mau berpendapat? Nih, Romo Hongji ada nggak nih? Ada Pak, Romo, ada. Amrin, silahkan mungkin bisa berpendapat bedanya marketing sama branding nih apa sih? Izin Pak, jawab lagi ya Pak. Siap, oke, Ramani Lince, Kalau silahkan. marketing mungkin hanya khusus untuk jual antara penjual dengan pembeli gitu ya, hanya menawarkan produk. Tapi kalau branding itu mungkin lebih ke orang tuh benar-benar mengenal produknya kita gitu. Kalau branding, kalau marketing kan kita hanya antara, gue jualan nih gitu, lu mau nggak produkku ini? Tapi kalau branding kan, gue punya produk ini loh, ini nih kelebihannya. Mungkin lebih ke arah situ sih Pak, pendapat saya. Thank Oke, you. thank you, Ramani. Yang lain? Ini dia tadi Ramani semua nih yang jawab nih. Romonya Iya, mana Pak. ini? Ya Ada, Pak, Pak. izin Pak. Oh, ya udah Itu rumahnya Rocky itu. Pak dulu. Ciros. Oke, Ciros deh. Oke, Romo, Rocky, silahkan. Ya Pak, saya sih seperti sependapat sama dari Rince ya. Kalau misalnya branding itu menunjukkan nih identitas barang kita gitu Pak. Nah kalau di pemasaran atau marketing itu ya fokusnya sama penjualan itu aja sih Pak. Ya makasih. Oke, jadi kalau saya bilang marketing itu mengenalkan. Kalau branding gimana caranya si konsumen ini ingat, gitu ya? Masuk gak? Ya betul gitu Pak. Ya, kalau marketing itu kita hanya mengenalkan, sementara branding adalah gimana caranya barang kita itu diingat sama si konsumen. Nah, Nah, iya betul, setuju Pak. simpelnya gitu ya. Jadi simpelnya adalah marketing adalah mengenalkan, terus kalau branding, why? Kenapa barang kita tuh harus diingat sama si konsumennya gitu. Oke. Nah, ini sejarahnya branding ya. Jadi branding itu seperti ini awal-awalnya. Oh, kejam banget ya. Ada sapi dikenalin gitu kan. Jadi sejarahnya adalah dari kata brand sama dengan brander, ini dari Norwegia. Nah, brander ini pencantuman tanda sama sign ya atau sign yang dilakukan untuk hewan ternak itu tadinya ya. Jadi di sana itu kan sudah banyak sekali peternakan gitu kan. Dulu kan produk-produknya belum banyak lah. Maksudnya gimana sih caranya mengenal itu sapinya siapa sih? Itu dombanya siapa sih? Itu biasanya anggur juga ya. Jadi di kotak apa di botol-botolin besar tuh kayak ember kayu. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, ini anggurnya siapa nih? Kalau misalkan tidak ada yang namain kan kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menjadi pembeda. Oh, yang ini kan enak nih. Tapi kalau misalkan nggak dinamain kita nggak inget lagi akan membeli kemana gitu. Maka sejarahnya adalah yaitu tadi ya pemberian nama, pencantuman tanda gitu. Nah, sejak abad pertengahan itu, para pedagang Eropa sudah menggunakan merek-merek dagang untuk meyakinkan pelanggan dan memberikan proteksi hukum pada konsumen. Nah, jadi merek juga ya berfungsi pada zaman itu untuk meyakinkan pelanggan
dan memberikan proteksi hukumnya kepada konsumen. Jadi kalau misalkan saya beli sapi dari dia, nah ini ada konsekuensinya nih kalau misalkan sapinya sakit atau apa gitu. Jadi ada perlindungan hukum bagi si konsumen. Nah, pada awal abad ke-16, produsen whisky juga menandai tong-tong kayu dengan nama mereka gitu. Nah, itu sejarahnya. Sekarang menurut AMA atau American Marketing Association, nah merek ini adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol desain atau kombinasi dari semuanya ya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tadi ya biar orang itu tahu Pak, biar orang bisa membedakan, berarti kan bisa mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, komponen pembeda dari brand itu namanya brand element. Nah, brand element itu udah banyak ya, contohnya kayak logo, warna, font, dan lainnya seperti itu. Nah, tadi ya marketing dan branding bedanya apa? Nah, di sini kalau marketing itu make things people want. Tapi kalau misalnya branding itu make people want things. Nah, ini dua kata yang hampir mirip cuman punya arti berbeda gitu ya. Kalau make things people want mungkin kalau marketing itu ya bikin sesuatu yang diinginkan orang. Jadi fokusnya adalah membuat apa sih maunya orang tuh, bikin produk yang diinginkan sama si target market kita. Nah, kalau branding bedanya membuat orang menginginkan sesuatu. Artinya tanpa misalkan tanpa dia butuh pun dengan adanya merek ini dia tuh pengen sekali gitu. Nah, lebih mudahnya saya contohkan seperti ini. Jadi marketing itu make things people want ya. Jadi marketing ini adalah proses aktif untuk menciptakan, promosi dan menjual produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Ya, jadi itu ada proses mencipta bagaimana caranya kita memasarkan barangnya gitu kan, lalu mempromosikan sama menjual produk atau jasa, tetapi hanya sampai di perkenalan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertukaran ya nilainya, yang satu beli karena uang, yang satunya lagi karena manfaatnya, nah itu baru namanya selling gitu kan. Jadi ada marketing, ada branding, dan selling. Selling itu ketika terjadinya pertukaran antara nilai yang satu sama nilai yang lain gitu. Nah, make things people wants. Jadi fokus marketing ini adalah produk itu sendiri dan bagaimana produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kalau marketing itu fokusnya pada bagaimana sih si produk ini bisa memenuhi kebutuhan si konsumen. Nah, marketing ini menggunakan riset pasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan atau diinginkan konsumen. Lalu mengembangkan produk serta strategi promosi agar produk tersebut menarik bagi target pasar. Jadi dimulai dari riset pasar. Nah, intinya marketing ini berusaha menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen agar mereka mau membeli gitu ya. Jadi fokusnya adalah gimana caranya produk ini memenuhi keinginan atau kebutuhan si konsumen. Nah, contohnya adalah sebuah perusahaan smartphone melakukan riset pasar menemukan bahwa banyak pengguna menginginkan baterai yang lebih tahan lama. Nah, akhirnya mereka kemudian meluncurkan model baru dengan baterai besar dan fitur pengisian cepat. Nah, ini yang dinamakan marketing gitu. Jadi membuat sesuatu yang memang diinginkan oleh pelanggan berdasarkan kebutuhan nyata mereka. Nah, kalau misalkan branding, make people want things ya. Jadi membuat orang menginginkan sesuatu. Nah, branding ini lebih fokus pada penciptaan persepsi, emosi, dan hubungan psikologis antara merek dengan konsumen. Jadi bagaimana kita nanti punya produk lebih kepada penciptaan persepsi, emosi, dan hubungan psikologis gitu.
Nah, branding juga ini membangun nilai-nilai emosional dan citra merek sehingga orang merasa terhubung secara personal dan ingin memiliki produk tersebut bukan hanya karena fungsinya, tapi juga karena makna di baliknya. Nah, dengan branding yang kuat, sebuah merek bisa menciptakan keinginan bahkan sebelum ada kebutuhan nyata dari konsumen. Nah, intinya adalah branding ini menciptakan daya tarik emosional sehingga orang ingin memiliki atau menjadi bagian dari merek itu. Nah, contohnya di sini ya, ada Apple berhasil membangun brand image sebagai simbol inovasi, gaya hidup premium ya, serta eksklusivitas. Jadi banyak orang rela membeli iPhone bukan hanya karena fiturnya, tapi juga karena mereka ingin menjadi bagian dari komunitas Apple. Jadi dengan memiliki Apple, produk-produknya iPhone, MacBook dan segalanya itu ya bukan ya sebenarnya kan kalau misalnya ngomongin kebutuhan Android pun bisa memenuhi itu gitu ya. HP Xiaomi pun bisa memenuhi itu. Cuman di sini lagi kita ngomongin tentang bagaimana si Apple bisa mendeliver persepsi, emosi dan hubungan psikologis dari merek si Apple tersebut gitu. Nah, sekarang branding ya. Tadi kita ngomongin brand element. Nah, brand element itu apa? Jadi brand element ini adalah komponen visual, verbal, dan simbolik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan sebuah merek dari pesaingnya. Nah, jadi dalam menciptakan sebuah merek, ya kita pasti bergelut sama brand elemennya juga. Kita harus memikirkan brand elemennya juga mau seperti apa. Nah, di sini brand elemen itu ada nama ya. Jadi identifikasi utama namanya mau apa nih gitu. Terus ada logo, pengenalan visual, logonya seperti apa gitu. Terus ada slogan mungkin ya. Itu juga bisa ya ditambahkan slogan, penyampaian pesan singkat jadi jelas. Kayak di sini misalkan Indomie gitu ya. Indomie kan kalau Indomie slogannya kan seleraku itu ya. Nah, kalau Indofoodnya sendiri adalah lambang makanan bermutu. Dia punya perusahaan. Jadi ada nama merek, ada nama perusahaannya, Indofood lambangan makanan bermutu. Terus jangan lupa juga kita pakai warna. Nah, warna ini kan bisa mempengaruhi psikologis si yang melihatnya. Kalau misalkan makanan pedas biasa merah gitu kan. Terus kalau misalkan makanannya unsur-unsur yang herbal warnanya hijau misalkan seperti itu. Jadi disesuaikan sama produknya sendiri. Terus jangan lupa juga tipografi, karakteristik tulisan. Nah, di sini Indomie kayaknya make apa nih ya. Nah, ini bisa dipilih lah ya, yang paling bagus, yang paling baik, yang relevan sama merek yang akan kita ciptakan. Jangan lupa juga kita ciptakan jingle kalau bisa ya, jingle atau suara. Ini bisa membuat orang itu menyanyikan kembali gitu ya kan. Indomie seleraku gitu kan udah pasti tuh. Terus apalagi yang kita ingat misalkan jarum 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 76 gitu ya. Jadi walaupun kita tidak merokok, saya tidak merokok, saya terngiang-ngiang itu gitu kan. Terus apalagi jarum coklat ya, itu enak banget kalau misalkan kita mainin sama gitar gitu kan. Jarum coklat rasa tepat gitu ya. Jadi diciptakan juga gitu jinglenya. Kayak brand baru tuh ya. Kalau misalkan orang-orang Perum nih, kalau romo-romo tinggal di Perum mungkin tahu namanya brand Sogil ya. Tahu nggak nih yang Karawaci gitu ya. Jadi chicken Sogil ya. Iya. Ya tahu ya, Romo Suryadi ya. Tahu, Pak. Nah, dia kan bikin brand baru tuh, gede tuh Romo di BSD di samping ini namanya dia tuh bukan Sogil ya, tapi apa ya saya lupa namanya. Pokoknya ngejual makanan Arab ya, nasi biryani, nasi mandi. Di situ kan ada dulu kayaknya kalau nggak salah dia kerja sama yang orang Palestina itu ya. Cuman sekarang pecah kongsi dia bikin sendiri tuh di situ di BSD situ. Wah, gede banget. Nah, pas saya kemarin nyobain di situ, oh ternyata dia nyiptain jingle juga nih gitu dan jinglenya enak gitu. Jadi bisa buat memori juga. Jadi kalau misalnya kita mau menciptakan sebuah brand gitu ya, jangan lupakan jingle juga gitu. Nah, lalu ada maskot.
ya, maskot, hubungan emosional personal. Ini bisa dibikin kayak misalkan Donald McDonald gitu ya, Ronald McDonald. Nah, itu kan maskotnya si McDonald gitu. Nah, itu juga bisa dibuat. Terus kemasannya ya, packaging, daya tarik fisik awal. Jadi brand elemen ini jangan dilupakan ya. Pak, bisa kan nggak ada yang nggak dipakai? Bisa aja gitu ya. Misalkan mungkin maskotnya nggak ada, jinglenya nggak ada, ya tetap harus berjalan gitu. Tapi nanti kalau misalkan namanya sudah besar, ya saya sarankan sih jingle juga bisa gitu ya dimasukkan, maskot juga bisa dimasukkan gitu. Tapi untuk awal-awal mungkin tidak terpikirkan hal itu. Nah, lanjut lagi. Nah, saya mau tanya, ini produk atau merek jadinya nih? Ini sebuah produk apa sebuah merek? Kalau saya sih ngelihatnya, kalau ngelihat ini jadi ingatnya merek, Pak. Ingatnya merek. Oke, siapa yang bilang merek, siapa yang bilang produk? Saya juga lihat ini langsung ke salah satu merek. Oh, jadi kalau ngelihat burger ingat ke salah satu merek, walaupun sebenarnya tidak ditandain ya. Ini tuh bukan merek tertentu gitu. Iya, Nah, tapi sekarang pertanyaannya, ini merek atau produk nih? produk, Pak. Produk ya. Produk, Pak. Produk Pak. ya. Nah, produk itu kan semua orang bisa menciptakan ya. Jadi mungkin abang-abang burger yang di Goes itu juga kan bisa bikin burger ya. Nah, ini Blenger Burger. Nah, tapi kayaknya persepsinya beda nih sama saya nih ya. Tadi yang Romo bilang, wah ini saya jadi keinget sama satu merek. Nah, kalau Romo sama Ramani sendiri, merek apa tuh yang teringat ketika melihat burger? BK, Pak. Big Ah. Mac tadi, Pak. Oh, Big Mac. Terus tadi Ramani Risna apa? Burger King, Pak. Burger King. Oke. Sama kayak aku, Burger King. Burger ingetnya. King ya. Burger Ba- abang-abang. Burger abang-abang. Nah, Beda, Pak Rocky. kalau saya burger itu saya ingatnya sama Blenger Burger gitu. Nah, mungkin belum ada yang tahu di sini ya, Romo Ramani, atau pernah nyobain nih? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Wah, Ya, tahu Pak. tahu ya. Nah, ini pertama kali ada di Bintaro ya. Cabangnya itu cuman beberapa sebenarnya. Dulu era-eranya dia itu ada yang namanya Klenger Burger. Pernah dengar gak? Klenger Burger. Bukan Blenger ya, tapi Klenger. Kalau Klenger itu kan dia dari Bandung ya, dari Bandung. Nah, tapi dia tidak maksudnya dia franchise aja gitu, buka-buka cabang, cuman nggak dijaga kualitasnya gitu. Sementara Blenger Burger ini sangat sulit kalau misalkan kita minta lisensinya dia gitu, untuk membeli lisensinya dia, karena dia menjaga sekali kualitasnya gitu. Nah, jadi cabangnya cuman ya 5, 6, 7 ya. Ini juga di Geraha Raya dekat rumah saya sini baru buka gitu. Nah, ini sampai sekarang masih menjadi burger favorit saya gitu ya. Jadi 18.000 atau 20.000 udah gede banget gitulah istilahnya gitu. Nah, ini yang teringat di saya. Jadi ini adalah sebuah merek ya. Jadi tadi itu produk. Nah, terus kenapa sih harus di branding? Alasannya apa gitu kan? Kenapa kita harus nge-branding? Nah, jadi kalau buat konsumen sendiri, kenapa dia membeli barang-barang yang sudah ada mereknya gitu ya, dibanding yang belum ada mereknya? Ya karena konsumen itu bisa membantu mengidentifikasi sumber produk. Artinya kalau misalnya barangnya bermerek, oh saya sudah tahu nih bedanya gitu kan. Terus yang kedua, biasanya barang-barang yang sudah bermerek itu menyediakan janji-janji gitu ya, untuk pertanggungjawaban dari si produsen. Makanya si konsumen itu lebih memilih barang yang ada mereknya. Nah, yang ketiga, mengurangi resiko yang mungkin ditemui konsumen. Jadi ada resiko fungsional, resiko fisik, resiko keuangan, resiko sosial, dan resiko sampai resiko waktu gitu. Nah, yang keempat, mengurangi biaya bagi konsumen ya, kalau misalkan gitu kan resiko-resikonya itu tertanggulangi gitu ya, dia puas ya, jadi kan dia tidak sia-sia untuk membeli gitu. Selanjutnya tergantung
terkandung janji dan ikatan. Nah, itu dia diinfokan biasanya ya. Itu janji dari si produsen. Nah, yang bisa membuktikan sendiri adalah konsumennya. Kalau misalkan janji itu tepat ya, deskripsi, penjelasan, manfaat dan lainnya tepat, pasti si konsumen akan membeli lagi. Terus konsumen juga dia memiliki maksud simbolik atau makna tertentu bagi konsumen. Dan yang terakhir itu sebagai sinyal untuk menilai kualitas atau mutu dari sebuah produk dengan adanya merek. Nah, untuk perusahaan sendiri ya, merek ini membantu mengidentifikasi untuk menyederhanakan pengelolaan atau perencanaan. Nah, namanya perusahaan mungkin banyak sekali mereknya dia gitu ya. Walaupun misalkan ada satu nama, dia memakai merek hanya satu nama, Sony gitu misalkan Sony. Nah, Sony ini kan barangnya bukan cuma kamera mungkin ya, bukan cuman radio ataupun TV misalkan gitu, tapi kan banyak. Nah, ini membantu identifikasi penyederhanaan atau pengelolaan perencanaan si perusahaan sendiri. Nah, yang kedua, melindungi fitur unik ya secara legal dengan landasan hukum. Dengan adanya merek kita bisa mendaftarkan. Jadi kalau ada yang pakai merek kita bisa gugat gitu. Nah, yang ketiga sebagai sinyal tingkat mutu untuk memuaskan konsumen. Merek juga tadi ya berhubungan juga sama yang kepentingan si konsumen. Lalu yang keempat, alat untuk menyokong asosiasi unik produk. Artinya dari produk satu dan yang lainnya nanti misalkan punya banyak merek. Nah, perusahaan ini bisa menyortir keunikannya masing-masing. Nah, kadang kan satu perusahaan gitu ya, misalkan Unilever, dia punya berbagai macam kategori produk yang sama gitu kan. Sabun mungkin dia punya beberapa sabun. Nah, ini bisa mengasosiasi, menyokong keunikan produk tersebut. Misalkan Lux itu buat kesannya buat cewek gitu kan. Terus Lifebuoy buat keluarga gitu misalkan seperti itu. Terus yang kelima itu menjadi sumber keunggulan kompetitif, sumber laba bagi perusahaan. Jadi portofolionya makin banyak, makin kredibel nih perusahaan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke citra merek ya. Jadi merek itu nanti mempunyai citra. Nah, perusahaan itu membuat citranya seperti apa di ingatan si konsumen. Nah, citra merek kalau menurut Kotler sendiri adalah himpunan keyakinan si konsumen tentang berbagai merek. Ya, jadi citra merek atau brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Kotler juga menyebutkan bahwa citra merek adalah aset dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan sebuah merek. Nah, terus kenapa pentingnya kita membangun sebuah image yang bagus, merek yang bagus ya, image-nya seperti apa, kenapa penting gitu. Nah, yang pertama sudah pasti citra merek ini bisa menggambarkan bagaimana konsumen melihat dan merasakan sebuah brand secara keseluruhan ya. Jadi image-nya misalkan image-nya Toyota gitu ya. Toyota itu kan mobil yang kalau di Indonesia sih ya, orang beli mobil itu untuk dijual lagi kadang-kadang gitu ya mikirnya ya. Jadi orang-orang tuh beli Toyota ya karena gampang untuk dijual lagi gitu, harganya nggak turun gitu. Nah, itu image dari si Toyota misalkan. Kalau misalkan beli Wuling, nah image-nya adalah harganya gampang turun, yang tadinya 400 juta 4 tahun kemudian 200 juta sudah ada tuh bekasnya misalkan seperti itu. Terus yang kedua ya, citra merek ini mencakup aspek emosional dan rasional yang mempengaruhi keputusan pembelian ya. Kalau misalnya image-nya jatuh ya mau nggak mau kita harus mengangkat lagi, memberikan klarifikasi, bingung gitu ya. Nah, tapi kalau udah image-nya bagus apapun itu, kadang launching produk baru itu konsumen akan tertarik gitu. Nah, yang ketiga, citra merek ini dibangun melalui berbagai elemen branding. Ya, jadi ada logo, slogan, kualitas produk. Jadi bukan cuma brand elemen, tapi ada faktor lain, misalkan kualitas produknya. Jadi kualitas produk ya berarti kan kita ngomongin produksinya ya.
Jadi diproduksi udah bener-bener bagus tuh, bahan bakunya seperti apa gitu. Terus citra merek juga ngomongin tentang pelayanan, ya, pelayanan pelanggan. Terus ngomongin iklannya sesuai gak nih, produknya itu sesuai janji yang diiklankan atau tidak. Lalu citra merek itu pengalaman langsung si konsumen. Jadi ketika barangnya sudah dibeli, benar gak nih ya bukti yang dideskripsikan, yang dideliver. Nah, ini jadi pengalaman langsung si konsumen. Nah, citra merek penting buat perusahaan, pastinya memahami posisi brand di pasar. Nah, yang kedua menjadi dasar strategi pemasaran untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga mempengaruhi loyalitas dan preferensi konsumen pastinya ya. Jadi terhadap produk dapat menjadi keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada 4 tingkatan merek. Yang pertama adalah atribut. Jadi merek akan mengingatkan orang pada atribut tertentu. Misalnya di sini dicontohkan daya tahan produk, awet, memberikan suatu landasan posisi bagi atribut lain terhadap produk tersebut. Nah, artinya atribut yang dipakai dari satu produk ini adalah awet. Misalkan apa ya? Parfum lah misalkan. Kita membeli parfum yang harganya 20 ribuan mungkin berbeda dengan harga yang 300 ribuan. Ketika orang membeli yang 300 ribuan, parfum yang dipakai mungkin tahan 5-8 jam gitu ya. Jadi parfum ini terkenal awet nih dengan merek ini, misalnya apa ya, HMNS ya kalau produk-produk lokal yang saya tahu, Humans yang memang sekarang lagi digemari sama anak-anak muda gitu kan. Nah itu parfumnya sangat tahan lama. Terus ada lagi Sav & Co gitu ya. Jadi orang setelah mendengar Humans, parfum lokal yang harganya terjangkau dan dia itu tahan lama gitu. Nah, atribut merek tadi ya, jadi tingkatan merek yang kedua. Nah, kita juga harus bisa membuat manfaat dari si merek. Nah, pelanggan tidak membeli atribut saja gitu ya. Oke, awet, oke gitu. Tetapi mereka membeli manfaat dari si produk. Jadi oleh karena itu atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional gitu. Jadi ada manfaat fungsional dan emosionalnya. Mungkin kalau manfaat fungsionalnya tadi diterjemahkan awet, terus nggak gampang pecah misalkan ya. Terus manfaat emosionalnya dengan saya memakai ini, misalkan kita naik Gojek, si Gojeknya bertanya gitu kan. Nah ini kan, wah keren ya nih parfum yang saya pakai bisa sampai begitu ya orang-orang. Nah kalau di TikTok kan gitu ya, banyak sekali yang seperti itu gitu. Cara di marketing ini juga seperti itu kadang-kadang. Nggak tahu itu beneran review beneran atau memang ada endorsan gitu kan. Nah yang ketiga nilainya ya. Jadi merek mencerminkan nilai produk nilai produk dan pembeli. Misalnya nilai prestasi, nilai keamanan, sama nilai prestis. Artinya misalkan kita membeli mobil Lamborghini misalkan. Nah, itu kan nilainya prestis gitu kan. Terus nilai keamanan mungkin kalau kita beli MacBook ya mungkin nilai security-nya ada dibandingkan kita pakai Windows, jadi aman dari virus-virus gitu ya. Terus yang keempat itu kita ada kepribadian. Jadi di merek itu kita membuat kepribadiannya merek itu seperti apa sih? Kita mau jadi merek yang seperti apa sih gitu. Nah, merek menggambarkan kepribadian. Merek akan menarik seseorang dengan gambaran perusahaan yang sebenarnya dan citra dirinya cocok dengan citra merek. Contoh misalkan Harley Davidson gitu ya. Harley Davidson itu memiliki kepribadian misalkan dikendarai oleh orang yang jenggotan gede metal gitu ya, pakai ini gitu. Nah, itu kepribadiannya dari si Harley Davidson. Jadi gentleman sekali ketika kita pakai Harley gitu. Kalau Vespa misalkan, wah ini Vespa digambarkan kepribadiannya adalah kebersamaan gitu ya. Jadi kalau anak-anak Vespa ketemu saling klakson gitu ya. Nah, itu kepribadian dari merek tersebut gitu, kebersamaannya. Nah, keuntungannya dari citra merek. Jadi merek ini ya, keuntungan kita kalau misalnya punya
brand image yang bagus. Jadi merek memberikan pertahanan terhadap persaingan harga yang kompetitif. Ya, kalau kita mereknya udah bagus, udah keren, ya kita udah nggak berdarah-darah lagi main di situ gitu ya. Udah nggak terlalu bersaing harga lah. Kita bisa menaikkan harga kita gitu. Nah, yang kedua, mempermudah perluasan jejaring usaha karena kredibilitas merek yang tinggi. Gampang gitu ya kalau misalkan kita mau mengadakan strategi perluasan dengan co-branding gitu ya. Kalau misalkan usaha kita sudah bagus, merek kita sudah bagus, ya pastinya orang juga pengen ya untuk berkolaborasi dengan merek kita, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga, mampu menetapkan harga yang lebih tinggi dari pesaing karena terdapat keyakinan konsumen terhadap kredibilitas produknya. Contohnya mobil lah ya. Mobil kan Toyota dibandingin tadi sama Wuling lah ya. Wuling itu punya fitur yang kaya sekali gitu dengan harga yang lebih murah dibanding Toyota. Lah, Toyota fiturnya gitu-gitu aja ibaratnya gitu ya, dengan tipe mobil yang setara misalkan. Tapi dia bisa lebih tinggi harganya gitu ya. Jadi Toyota udah nggak pusingin harga lagi gitu. Jadi mampu menetapkan harga yang lebih tinggi dengan adanya kredibilitas merek itu. Nah, yang keempat ya, memperkuat posisi negosiasi dengan distributor dan pengecer karena pelanggan menginginkan merek tersebut. Karena banyak yang mau, jadi posisi negosiasinya ya bagus ya di mata si distributor dan pengecer ini. Wah, ini agak susah juga nih kalau misalkan saya minta harga yang bagus, harga yang kecil misalkan gitu. Agak susah buat negosiasi itu dan akhirnya ya pasti menguntungkan perusahaan. Nah, yang kelima ya, biaya pemasaran menjadi lebih kecil karena tingkat kesadaran dan kesetiaan merek konsumennya tinggi. Jadi ini bisa mengurangi biaya pemasarannya. Nah, lanjut ya ke strategi branding. Nah, terus kita gimana nih? Ngapain nih strategi brandingnya gitu kan? Terus kita bikinnya apa nih di awal nih? Nah, jadi yang harus diperhatikan dalam strategi branding yang pertama adalah kita harus dapat menyampaikan pesan dari merek ini dengan jelas gitu. Contoh misalkan Coca-Cola. Coca-Cola itu Coca-Cola, Sprite dan Fanta itu selalu di delivery iklan-iklannya tentang kebersamaan berkumpul misalkan seperti itu ya. Jadi pesannya adalah kalau minum Coca-Cola, kalau minum Fanta, kalau minum Sprite itu pasti ada kumpulan di situ gitu. Ya kita kalau misalkan kondangan, mungkin lagi lebaran, lagi Waisak atau acara-acara keluarga itu biasanya ada Coca-Cola di situ. Nah, jadi harus dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Yang kedua, dapat mengkonfirmasi kredibilitas pemilik brand. Nah, untuk sekarang itu seperti itu ya. Jadi ownernya itu harus turun langsung ya untuk personal branding gitu. Nah, sekarang tuh kayak gitu modelnya. Nah, karena semakin banyak orang menciptakan produk, yang paling jarang adalah menciptakan engagement gitu. Produk udah banyak. Nah, tapi gimana nih caranya kita engagementnya yang banyak gitu ya. Nah, dengan kehadiran ownernya itu bisa menaikkan kredibilitas si merek juga gitu. Nah, yang ketiga ya, tapi nomor 2 itu ya jangan heran makanya ya sekarang banyak owner tuh turun langsung gitu ya untuk bikin konten, untuk mendeliver iklan-iklannya gitu. Terus yang ketiga, dapat menghubungkan dengan target pemasaran yang lebih personal ya. Jadi yang harus diperhatikan, semakin kita dapat pelanggan ya kita hubungannya kalau bisa semakin personal gitu. Semakin semakin kita perhatikan pelanggan itu gitu. Nah, yang keempat, ini dapat memotivasi pembeli ya, artinya gimana caranya biar dia bisa beli lagi di kita gitu ya. Terus yang kelima, dapat menciptakan kesetiaan pelanggan ya, loyalitas merek. Kalau misalkan sudah hubungannya lebih personal ya mungkin nantinya
dia sebagai konsumen bisa menjadi evangelis kita. Artinya evangelis kan kalau merek kita dijelek-jelekan, nah dia bisa jadi ini ya tameng juga. Oh enggak kok enggak gitu, pelayanannya bagus kok begini begitu. Nah itu pelanggannya sudah menjadi evangelis di situ. Nah lalu ya strategi branding yang pertama adalah kita harus meriset pasar dan target audiensnya dulu ya. Nah artinya kita harus memahami kebutuhan, preferensi dan perilaku target konsumen serta kita harus menganalisis kompetitor. Jadi balik lagi nih ya ke awal lagi nih tentang tadi marketing. Nah, marketing harus paham kebutuhan. Makanya marketing dan branding ya tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau misalnya ngomongin bagusan marketing apa branding nih? Oh, tidak ada jawabannya karena itu saling melengkapi gitu ya. Nah, jadi di sini yang pertama strategi branding pertama adalah kita harus memahami kebutuhan, preferensi dan perilaku target konsumen kita. Serta jangan lupa kita harus menganalisis kompetitor kita yang setara ya. Misalkan kita bikin usaha kopi, ya udah yang kita analisis ya bukan Starbucks, tapi yang setara sama kita. Kita mau jual berapa nih? Terus startnya baru gitu kan. Ya cari aja di sekitaran kita ada kopi baru apa, nah itu yang jadikan kompetitor gitu. Jangan terlalu jauh dulu mainnya gitu. Nah contohnya di sini ya, startup minuman kopi, ya di sini saya contohkan adalah Kopi Kenangan. Melakukan riset bahwa banyak milenial di kota besar itu menginginkan kopi yang berkualitas, praktis, dan terjangkau. Jadi si Kopi Kenangan ini fokus pada segmen pekerja kantoran yang aktif. Nah artinya ya dalam meriset kebutuhan si target audience ini bisa kita kerucutkan lagi. Jadi niche lagi ya, niche-nya paling kecil gitu. Jangan ngambil semua target, nggak mungkin kita ngambil semua target. Kita harus mainnya niche gitu, niche pasar. Terus yang ketiga ya, tentukan identitas merek. Brand identity-nya mau gimana ya. Nah, strateginya buat nama merek unik, logo yang mencerminkan nilai brand, serta pilih warna dan tipografi konsisten. Setelah kita itu tadi ya, meriset pasar dan target audience gitu. Nah, di sini dicontohkan ini ya, namanya itu Kopi Kenangan. Nah, biar gimana nih? Artinya apa? Mudah diingat dan punya nuansa personal. Nah, Kopi Kenangan. Nah, logonya sederhana tapi modern, menggunakan warna coklat hangat. Mungkin di sini agak kehitam-hitaman ya, yang kita lihat di Kopi Kenangan kan seperti itu. Nah, identiknya dengan kopi. Nah, gimana caranya kita bikin identitas merek? Nah, jadi setelah riset pasar kita bikin identitas merek ya, brand identity. Jadi buat nama merek unik, logo yang mencerminkan nilai brand, serta pilih warna dan tipografinya harus konsisten dipakai. Nah, di sini contohnya Kopi Kenangan, kenapa mudah diingat dan punya nuansa personal, logonya sederhana tapi modern, menggunakan hitam ya, menggunakan warna coklat kehitam-hitaman tadi, identik dengan kopi, diberikan tanda love. Nah, begini ya. Jadilah logo kita. Tipografinya selalu seperti ini gitu ya, mudah. Kalau misalkan pakai kayak tanda tangan kan nggak bisa dibaca juga gitu ya. Ada tuh kopi yang dia tuh pakai tanda tangan yang nggak bisa dibaca, percuma juga gitu. Jadi kalau bisa tipografinya yang jelas gitu kalau bikin brand. Jadi bisa teringat, bisa mudah diingat gitu. Nah, strategi yang selanjutnya adalah kita harus membangun nilai dan pesan mereknya. Jadi ada brand value sama brand message di situ ya. Nah, strateginya tentukan janji utama si merek kepada pelanggan serta pesan komunikasinya harus jelas. Ya, contohnya di sini. Kopi Kenangan menonjolkan nilai kopi enak dengan harga terjangkau. Nah, jadi janji utamanya dia adalah kopi enak dengan harga terjangkau. Serta kemudahan pemesanan lewat aplikasi digital dengan outlet yang mudah ditemui. Ya, jadi dia punya aplikasi sendiri ya. Dia juga bisa order offline ya. Cabangnya juga banyak gitu.
Nah, strategi selanjutnya adalah menciptakan pengalaman konsumen yang positif sejak awal. Nah, strateginya di sini adalah pastikan kualitas produk itu sesuai janji. Layanan pelanggannya harus responsif gitu ya. Jadi ini implementasinya nih gitu. Nah, contohnya kopi kenangan ini menjaga rasa kopi konsisten di semua gerai dan menyediakan layanan antar cepat sehingga pelanggan puas gitu. Jadi menciptakan pengalaman konsumen harus di pikiran konsumen itu harus wah ini bagus nih. Ini diciptakan sejak awal sekali gitu. Nah, lanjutnya jangan lupa gunakan media sosial dan digital marketing secara efektif ya. Jadi strateginya manfaatkan media sosial untuk memperkenalkan brand secara luas melalui konten-konten yang kreatif. Terus di sini contohnya Kopi Kenangan ini aktif di Instagram dengan konten menarik seperti promo diskon, testimoni pelanggan, hingga cerita di balik pembuatan kopinya ya. Jadi cerita itu juga cerita membuat, cerita masak, misalkan masak kopinya, terus ngegiling kopinya itu harus dikontenkan gitu ya. Biar si audiens ini paham, oh ini dari kopi yang berkualitas gitu. Nah, strategi selanjutnya adalah kita harus konsisten dalam semua aspek branding kita. Nah, strateginya di sini terapkan identitas visual dan pesannya harus seragam di kemasan, di website, di iklan ya. Jadi kalau misalkan di komunikasi pemasaran itu ada yang namanya komunikasi pemasaran terpadu di mana semua pesan itu harus seragam. Misalkan 1 bulan ini dengan hashtag kopi enak misalkan seperti itu ya. Nah, di semua channel marketing kita ya campaign-nya harus begitu gitu. Jadi jangan beda-beda gitu antara TikTok, antara Instagram, antara web dan lain sebagainya gitu ya. Promo-promo juga kalau misalkan promonya 50% ya di semua gerai juga harus promo 50% gitu. Jadi harus konsisten dalam semua aspek branding. Nah, di sini contohnya adalah logo khas Kopi Kenangan selalu digunakan pada kemasan gelas plastik hingga desain outlet mereka sehingga mudah dikenali. Nah, di sini Kopi Kenangan ngomongnya dicontohkannya dia di kemasan gelas logonya seperti itu. Nah, di semua franchise-nya ya, outletnya sama. Nah, ini adalah konsistensi dalam semua aspek branding. Nah, selanjutnya ya, jangan lupa kita bangun komunitas dan loyalitas pelanggan awal. Di sini strateginya adalah ajak pelanggan berinteraksi melalui program loyalitas atau komunitas online atau offline. Contohnya kalau misalnya kita bikin konten jangan lupa ada di call to action-nya itu bagaimana caranya dia komen gitu kan. Gimana sih biar dia komen gitu. Terus contoh di sini Kopi Kenangan meluncurkan program poin reward bagi pembeli setia yang bisa ditukar hadiah menarik atau diskon khusus. Nah, ini sering banget ya kopi-kopi itu memberikan reward gitu. Kalau sale juga kadang-kadang makanya ini ya pakai poin ya dia ya. Jadi kalau misalnya udah mencapai tertentu gitu kita bisa dapat beli kopinya, terus bisa dapatkan potongan harga buat beli olinya gitu ya dari poin itu. Nah, ini untuk apa? Ya untuk membangun komunitas dan loyalitas pelanggan gitu. Nah, itu tadi di strategi awal ya. Strategi awal kita membuat membuat brand. Jadi strategi awalnya adalah riset pasar, kedua yaitu tentukan identitas merek, yang ketiga adalah bangun nilai ya, brand value sama brand message-nya dibangun, yang keempat ciptakan experience yang positif, lalu yang selanjutnya itu gunakan media sosial, konsisten dalam semua aspek branding, sampai yang terakhir itu bangun komunitas. Nah, yang selanjutnya kita ngomongin kalau misalkan ya brand kita sudah besar, brand kita sudah banyak yang dikenal. Nah, kita mikir lagi gitu kan, gimana caranya. Jadi kalau misalnya ngomongin
pemasaran ya, itu ada yang namanya PLC. PLC itu adalah product life cycle, di mana sebuah produk itu punya masa hidupnya gitu ya. Yang pertama itu pasti masa perkenalan, introduction-nya gitu. Yang kedua adalah masa pertumbuhan, di mana setelah dikenalkan barang ini bertumbuh, banyak yang beli gitu kan, banyak yang suka gitu. Nah, di fase yang ketiga itu masa kedewasaan, di mana kompetitor sudah mulai banyak. Yang tadinya barang kita punya value tersendiri di konsumen, oh kompetitornya makin banyak, yang ngikutin kita makin banyak. Nah, itu di fase ketiga. Nah, di fase keempat itu penurunan. Nah, bagaimana caranya merek kita itu tidak turun? Ya, kita pakai strategi selanjutnya. Nah, di merek ini ada yang namanya strategi perluasan merek. Nah, yang pertama, strategi perluasan merek itu adalah perluasan lini ya. Jadi ini dilakukan jika perusahaan memperkenalkan unit produk tambahan dalam kategori produk dan merek yang sama. Contohnya mungkin Canon ya. Nah, Canon itu ada 1000D, 600D, 500D gitu. Nah, ini kan targetnya berbeda gitu. Mungkin 1000D Canon itu buat pemula. Ya, 600D, 500D mungkin itu buat yang menengah. Nah, yang atasnya lagi mungkin Canon menciptakan yang harga lebih mahalnya lagi untuk yang sudah profesional gitu. Nah, ini adalah perluasan lini. Jadi kalau perluasan lini adalah kategori produknya sama-sama kamera gitu ya. Mereknya sama, cuman mungkin target audiensnya berbeda. Nah, jadi kita mengarah ke target audiens yang berbeda gitu. Itu yang dinamakan perluasan lini. Nah, yang kedua ya, strategi perluasan merek yaitu brand extension ya, suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meluncurkan suatu produk dalam kategori baru. Nah, jadi ini kategorinya baru ya, dengan menggunakan merek yang sudah ada. Contoh Lifebuoy. Ya, Lifebuoy ini kategorinya baru, mengeluarkan berbagai jenis produk seperti sampo ya. Lifebuoy itu tadinya sabun gitu kan, akhirnya dia ngeluarin sampo, akhirnya dia ngeluarin misalkan sabun padat yang eksklusif misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang dinamakan brand extension. Jadi strategi yang dilakukan perusahaan untuk meluncurkan kategori baru. Jadi kategorinya baru, bukan kategori yang sama gitu. Lifebuoy yang tadinya sabun mengeluarkan kategori baru yaitu Lifebuoy sampo gitu. Itu yang dinamakan perluasan merek. Dalam rangka apa ya, tadi itu ya fasenya nggak mau turun nih gitu. Jadi kita harus berinovasi. Jadi di strategi perluasan merek ini terjadi ketika brand kita itu sudah ada di fase kedewasaan ataupun di pertumbuhan, itu nggak apa-apa karena memang perubahan itu sangat cepat, kompetitor itu sangat cepat mengikuti gitu. Jadi kita kalau misalkan nggak cepat-cepat inovasi bisa dilupakan sama target kita, audiens kita. Nah, strategi perluasan merek selanjutnya itu ada multi merek ya. Jadi suatu strategi perusahaan untuk memperkenalkan merek tambahan. Contohnya ya, Indofood itu punya Indomie, yang kita tahu Indomie. Oh, ternyata Indofood itu Supermie, Sarimi, Misakura itu punya Indomie juga gitu. Nah, ini yang dinamakan strategi perluasan merek dengan multi merek. Nah, lanjut lagi ya, strategi perluasan merek, kita bikin merek baru. Nah, merek baru adalah strategi perusahaan dalam meluncurkan produk dan merek yang baru. Contohnya di sini adalah Coca-Cola ya. Coca-Cola memproduksi berbagai jenis minuman ringan dengan rasa buah yang bervariasi. Contohnya Fanta rasa strawberry, Fanta orange dan sebagainya gitu. Ini merek baru. Yang tadinya Coca-Cola dia ngeluncurin Fanta, yang tadinya Coca-Cola dia ngeluncurin Sprite misalnya seperti itu. Itu strategi merek baru. Nah, yang selanjutnya perluasan merek, kita kolaborasi ya. Jadi merek bersama, co-branding. Jadi 2 atau lebih merek yang terkenal dikombinasikan dalam satu
penawaran. Di sini saya mencontohkan di sebelah kiri ya. Kalau memang Romo-Romo tahu sepatu Aero Street ya, itu biasanya anak muda ya targetnya. Jadi Aero Street itu aneh kadang-kadang ya. Dia co-brandingnya itu sama, bukan sama sepatu juga, bukan sama sendal juga. Tapi aneh itu dia kolaborasi sama Tenggo gitu ya. Beda banget kan, dia jualan sepatu nih, kolaborasinya sama Tenggo. Terus dia juga kolaborasi sama Promah ya. Tapi dia sepatu juga gitu. Ininya barang yang dijualnya. Cuman kolaborasinya sama brand-brand besar tetapi agak nyeleneh, tidak satu kategori gitu. Nah, ini kan dalam rangka mengenalkan merek Aero Street ke audiensnya merek tersebut. Kayak Promah gitu ya, kan punya audiens tersendiri. Tenggo juga punya audiens tersendiri. Nah, co-branding ini memperkenalkan merek kita ke brandingnya orang lain gitu. Oke, jadi itu strategi perluasan merek. Sampai sini materinya. Apakah ada yang mau didiskusikan? Iya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Wah, nggak kerasa ya, saya ngomong segitu 50 menit kayaknya. Jadi gitu ya, kita setelah produksi kita jangan lupa branding dulu gitu. Ada yang mau didiskusikan, Romo, Ramani sekalian? Berarti intinya tuh Pak, bikin brandingnya dulu ya Pak ya, baru jadi nanti marketingnya bisa terkonsep ya Pak ya. Iya, kalau saya sendiri biasanya kalau bikin produk seperti itu, saya lebih suka saya nge-brand dulu deh dibanding saya langsung jualan gitu. Karena biar jadi pembeda aja, biar apa orang-orang tuh bisa ngebedain gitu. Tapi memang harus itu tadi ya Romo, di konsep sekali mengenai brand elemennya kita udah mikirin banget. Kayak misalnya saya nih ya, Romo, kan punya pomade kan Mr. Preps itu ya. Mr. Preps itu tagline-nya itu udah saya pikirin. Tagline-nya penakluk biduan, Romo. Karena memang kompetitornya dulu si Jerings ya, Jerings drummernya Superman is Dead. Jadi pomade lokal itu masih jarang. Yang keluarin pertama itu si Jerings itu ya. Nah, dia itu punya pomade namanya Romansa Supir Truk gitu. Agak-agak nyeleneh. Nah, jadi memang harus dikonsep dari logonya, dari namanya, dari tagline-nya, dari packaging-nya gitu. Saya aja ganti logo itu sampai 3 kali gitu. Nah, ini perlu inilah dari awalnya lah, perlu dipikirkan gitu. Itu sih. Iya Pak, kebetulan saya kemarin itu dapat meme dari IG. Kalau bisnisnya Gen Z itu ini Pak, konsep-konsep bikin IG segala macem, akhirnya ujung-ujungnya produk yang belum meluncur, bisnisnya nggak jadi. Iya. Karena dia udah pengen banget bikin di profilnya itu CEO gitu ya, Romo. CEO dari brand dia. Nah, brand dia masih 0 tuh followersnya, biasanya gitu. Kayak gitu. Banyak konsep ya. Iya, yang saya perhatikan juga seperti itu Pak. Kalau misalnya saya ngelihat orang zaman dulu tuh, mereka yang penting jalan dulu gitu. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh nular juga sih ke saya. Iya. Bikin konsep dulu sesempurna mungkin, nggak jalan-jalan gitu istilahnya. Iya, kebanyakan mikir juga dia kadang-kadang gitu ya. Stuck malah nggak jalan ya. Oke, siap. Baik. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Aman ya, udah jam 9 juga lah Romo. Udah pada Oke, ngantuk baik, kayaknya ya. Oke, baik Pak, jika demikian, jika tidak ada hal yang disampaikan juga dari teman-teman tidak ditanyakan, saya mohon izin Pak untuk menutup. Oke. Dengan terlebih dahulu kita akan berfoto bersama kepada sahabat mahasiswa yang bisa open cam. Silakan.